Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvester Sugi. Saya dari kelas A11, Prodi PGSD semester 4. Mata kuliah, Inovasi Pembelajaran IPS di SD. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, Pahlawanku, subtema 3, Sikap Kepahlawanan. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mengenal pahlawan nasional. Kita sudah mengenal beberapa nama dan asal daerah asal pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab juga disapa Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Kita pasti sudah tidak asing dengan pahlawan nasional kita yang satu ini. Sang proklamator ini memiliki peran yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Soekarno sudah berjuang sejak usianya baru 14 tahun dengan bergabung dalam organisasi kepemudaan Jong Java saat sekolah di Hongere Burger School HBS Surabaya. Dalam perjuangannya, Soekarno bahkan sempat dipenjara berkali-kali. Pada 29 Desember 1929, ia pernah dijebloskan ke penjara Bancheu karena aktif melakukan gerakan perlawanan dengan mendirikan kelompok studi intelektual bernama ASC dan membuat Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ia pun akhirnya dipindahkan ke lapas Sukamiskin dan bebas pada 31 Desember 1931. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan dasar negara Indonesia yang kita gunakan saat ini, yakni Pancasila. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau akrab juga disapa Bung Hatta adalah Wakil Presiden Indonesia pertama kali yang memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sang proklamator ini lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta merupakan negarawan intelektual yang mendampingi Insinyur Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda. Ia dikenal sebagai aktivis dan organisatoris saat bersekolah di Belanda. Muhammad Hatta banyak melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui tulisan-tulisan yang terbit dalam surat kabar atau majalah-majalah. Karena tulisan kritikan itulah Muhammad Hatta sempat diasingkan oleh pemerintah kolonial Bovendigul yang terletak di Irian, sebuah wilayah pembuangan. Gagasan dalam tulisannya tentang kemerdekaan Indonesia sangat tajam dan dapat membangkitkan semangat anak muda bangsa untuk melakukan perlawanan ketidakadilan Belanda. Muhammad Hatta banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran besar untuk membangun bangsa Indonesia. Contohnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia pada tahun 1928 sampai 1960. Dan bahkan ia juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi karena ia adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan pemikiran tersebut. Pahlawan nasional yang ketiga, Bung Tomo. Sutomo atau akrab juga disapa Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang lahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya dan tumbuh di dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan.
Bung Tomo berperan penting dalam pertempuran di Surabaya 10 November 1945, yang kemudian sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Semboyan Bung Tomo yang paling populer sampai saat ini adalah Merdeka atau Mati, yang menjadi semangat bangsa hingga saat ini. Pertempuran berdarah di Surabaya tersebut menjadi peristiwa penting dalam bangsa Indonesia. Tidak hanya kritis terhadap pemerintahan Belanda, Bung Tomo juga pernah mengkritik pemimpinan Soekarno dan Soeharto. Ia bahkan pernah ditahan selama setahun pada tahun 1978 karena kritikannya terhadap Soeharto. Bung Tomo merupakan seorang jurnalis asal Surabaya yang berani dan kritis dengan kepiawaiannya dalam berbahasa dan kecemerlangan gagasannya. Dan ia berusia 18 hingga 25 tahun. Ia sudah terlibat di berbagai media, yakni Express dan Berita Antara. Pahlawan nasional yang keempat, Tan Malaka. Tan Malaka atau bernama lengkap Sultan Ibrahim adalah pahlawan nasional yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Namun banyak orang yang kurang mengenalnya. Padahal namanya sangat melegenda, bahkan kisah hidupnya pernah diteliti oleh sejarawan Belanda bernama Harry Albert Poise selama berpuluh-puluh tahun. Semasa hidupnya, Tan Malaka hidup nomaden dari satu negara ke negara lain, termasuk Rusia. Di sanalah Tan Malaka menjadi anggota Komintern, anggota Komunis Internasional. Banyak pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang mempelopori berdirinya bangsa Indonesia. Misalnya, tertuang dalam salah satu karya terbesarnya berjudul Madilo. Tan Malaka dianggap sebagai otak dari peristiwa 3 Juli 1946 di masa revolusi yang menentang hasil perundingan Indonesia dengan Belanda. Ia menuntut Republik Indonesia harus merdeka 100% dan ia juga terlibat dalam persatuan perjuangan bersama Jenderal Sudirman. Kiprahnya di dunia politik ditandai saat ia mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba yang pernah mengikuti pemilu pada tahun 1955. Namun pemilu selanjutnya di tahun 1965 partai ini dibukukan pemerintah. Pahlawan nasional yang kelima, Sukarni Kartodiwirjo merupakan salah satu pahlawan nasional asal Jawa Timur yang berperan penting di balik sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam peristiwa bersejarah tersebut, Sukarni mewakili kelompok muda untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Ia dan pemuda lainnya lah yang menculik kedua pemimpin tersebut ke Rengas Dengklok, Jawa Barat untuk secepatnya menyusun teks proklamasi. Pahlawan nasional yang diangkat oleh Jokowi tahun 2014 ini lahir di Blitar pada 14 Juli 1916 dan tumbuh sebagai orang yang sangat membenci Belanda. Ia bahkan memiliki catatan khusus tentang perkelahiannya dengan anak-anak Belanda. Sejak usia 14 tahun, Sukarni sudah bergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia Muda. Sejak itulah ia tumbuh menjadi sosok yang kritis dan berani. Pertemuannya dengan Tan Malaka membuat sosok Sukarni menjadi lebih revolusioner terhadap perjuangan bangsa. Sukarni adalah semangat muda pejuang pada saat itu. Mungkin itu saja video penjelasan mengenai pahlawan nasional di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.